Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra dzil hijjah walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallah alaiha shawab. Sadaqallahul azim. Pak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada malam kini setelah salat maghrib kurang lebih 30 menit ke depan, kita melapangkan hati kita sekaligus melapangkan waktu untuk kembali maisi menambah ilmu kita sehingga menjadi pendukung penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ibu nan ibadah ko
disempurnakan dengan ilmu. Kalau ada amal tanpa ilmu, ibarat pohon tak berbuah. Ya kan? Al-amalu bila ilmin kasyajari bila tamarin. Kalau awak beribadah pak, kita pakai ilmu, mangko ibarat pohon tak ada buahnya, daun sinan lain. Daun nan lain, daun pun tak lah baguna no, manyarok saya. Iya, mode pohon beringin. Tapi kalau lah mati pohonnya lain baguna seketek. Untuk kayu bakar. Baik, yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ditambah terus ilmu kita, Bapak Ibu. Malam kini kok kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ya kan? Ini kurang lebih 9 hari lagi. Kita memasuki hari H 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Kalau kemarin Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Tapi kalau Idul Adha kembali apa? Kembali mandabi. Kembali mandabi ya. Sebab bisuak ke mandabi jawi. Jawinya kini lah maragam. Sabaleh. 2 baleh kurang 5. Mudah-mudahan menjelang tanggal 10 Zulhijjah sampai kelompok 6 baleh hendaknya. Alun tutup lah kan? Pernah buat ceramah di salah satu masjid Kota Padang loh. Jadi selesai ceramah jamaah bukan mendaftar ke pengurus. Kecil Pak Pengurus, mohon maaf dek karena lah tutui. Itu ya luar biasa. Awak alunnya tutup sebaik ini lah dong. Setelah bocani sepanduk Pak nan tutui tadi tu, you kira lah 20 kelompok. Ya banyak. Itu salah satu masjid nan buat tamui di Kota Padang. Dan insyaAllah nanti Masjid Nurul Salam termasuk salah satu. Panu sampai 6 balik sehingga tutui lah. Baik Bu, ini muliakan oleh Allah SWT. Nampak tamu dan ingin nambah sampaikan. Salah satu bulan huruf, bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan Zulhijjah. Maka kok bisa dimuliakan oleh Allah? Di antaranya Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah itu ada 2 ibadah yang dilakukan oleh orang Islam dan membutuhkan persiapan material dan persiapan moral. Ada 2 Pak. Jadi kalau 2 ibadah kau tidak ada materi, tidak bisa. Tidak cukup jo moral saja. Ibadahnya yang pertama, ibadah haji. Ya Bu, janganlah naik haji. Kalau banyak kan? Alhamdulillah.
Kira-kira apa ibu nam barangke haji patang tu pere atau mama iya? Ya, nada nam pere ini. Termasuk kini membayi jo. Kadanglah membayi awak pa ibu menunggu lo 5 balik tahun. Ya kan? Pak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, termasuk umrohnya. Zaman kini tetap membayi bulu. Nado nam perein. Tu kalau perein bisa ya, bisa. Ba caro perei bu, boleh namo umroh perei. Ado caronyo ba jalan kaki. Itu nam perei mah. Nam bilo tibo tu beko tu na urusan tu do anjale, tapi namo perei tadi. Iyo. Termasuk patangan ada wak cali tu masuk ke WA bapak ibu, mungkin kan ada nam barangke haji pai ke Makkah berjalan kaki. Dari mana tu nak tahu mau petang tu no. Tapi lewat lo di TikTok ambo tu macali pai berjalan kaki. Ada jo nan jo sepeda. Kita lupa sepeda. Sedang dari tabing ke gor saya lah sesangok. Allah karim. Pak ibu, ada nam perei memang, tapi bapak ibu biasanya nam perei ko dari segi waktu lebih lama. Itu satu tu. Nang kedua beko dari segi kendala banyak. Jadi kalau siap dengan waktu nan lama dan siap menghadapi kendala perjalanan, mangko silakan pai ibu pai haji pai umroh berjalan kaki. Tak ada larangan apa? Tapi kalau ingin waktunya singkat, perjalanannya cepat, mangko harus mempersiapkan membeli fasilitas. Mulai dari fasilitas kendaraannya, pesawatnya. Pesawat nan awak pakai. Biasanya kalau semakin rancak pesawatnya pak, semakin mahal membayinya. Itulah kaya saya tu mak. Ya kan? Tiba di sini beko awak ke menyewa hotel. Pak ibu ingin bintang 5 atau bintang 1? Kalau ingin bintang 5 itu arago maha pulau. Di sinanlah beragam bervariasi harago umroh tu Pak ibu. Jadi tergantung fasilitas. Kalau ingin nan murah ada juga. Tapi kadang-kadang nan murah ko ambo cali banyak nan ndak barangke. Ya pak, ada masuk di televisi tu. Lah sekian lamanya mendaftar umroh kira nak jadi barangke. Piti lebih barangke tak jah. Dek tadi tu nyomangana na murah. Pak ibu ini oleh kerana Allah SWT. Ini pada haji. Jadi harus ada persiapan materi Pak ibu. Termasuk dun sanak kita, keluarga kita yang kini sedang berangkat menuju Baitullah, mereka semua sudah mempersiapkan secara materi. Tapi Bapak Ibu tidak cukup materi, harus pula persiapan moral. Baik harus ada persiapan moral, karena persiapan moral itu Bapak Ibu biasanya menentukan anan kawak kerajuan di sini. Tuh Pak Ibu ada mencari masuk ke WA Pak Ibu, lah tiba di Makkah ada nan jadi orang gila. Dia tu Pak. Moral tadi. Ada nan tiba di Makkah tu sasek panjang saya. Baputa-puta ndak tentu arah saya. Kalau ditunjuan orang indah lo sebok doh.
Baputa lo balik. Tu namanya Pak Ibu, sabalun barangke harus ada persiapan moral. Apa persiapan moral yang pertama bu ya? Membersihkan jiwa awak dulu. Awak sebelum naik haji itu ya bersih jiwa awak dulu, suci jiwa awak. Tiba di harato tadi, lain tak harato hasil menjual tanah orang awak pergi haji, ya kan? Ya bu, lain tak hasil mengicu hasil karajowa. Beko pas kabarangke hati awak barasi, jo tetangga barasi, jo dun sana awak barasi hati awak. Itu nampai tanah suci itu. Kala barangke ka Makkah nanati sama sana awak alunnya suci lai. Alun memaafkan sama tetangga, alun basapuan. Itu mangkunyo moralnya kurang. Itu ibadah haji bang. Nang kedua Pak Ibu ada ibadah nan harus butuh materi pulo, namanya ibadah kurban. Ibadah kurban juga harus pakai materi pak. Kau contoh apa? 2.750.000. Kalau tidak ada piti mah bisa ikut kurban. Ada nampere pak. Kau ada nampere mah daftar je. Nah ada. Aku lo piti itu bu ya, nan 2.750.000 tu apa ibu untuk proses pelaksanaan nanti dalam menunaikan ibadah kurban. Mulai dari membali jawinya, ya kan? Mulai dari membeli perlengkapan. Jadi panitia jo pengurus masjid kok Pak Ibu hanya relawan yang diberi amanah oleh kita untuk mengeksekusi hewan kurban kok. Jadi Pak Ibu kalau lah mendaftar berarti Pak Ibu lah beramanah ke panitia. Jadi kalaulah sudah diamanahkan ke panitia, percaya saya ke panitia lah. Ya banyak lo komentar, bu, lah ya lah tu. Ya banyak komentar ya. Ya lah lepas tu, wah lah panitia lah, mana tu? Kok banyak juga komentar, wah bu ada biasa surang. Balik kambing surang. Dah biar surang di rumah. Ngabe kau dicancang surang. Bagian itu kalau ibu banyak lah komentar bisua. Nah jale piti 2.750.000 lagi saya pengurus. Terserah pengurus karipangan ini serah. Ya nampak? Misalnya kecil pengurus sekian untuk personal, untuk baliko, sekian nambah pailu kasinan menjalik jawi. Serah pengurus lain. Nggak usah dikomentari. Nan jalik jawi tibo ado jawinya di Nabiah. Kecuali hari habisuk jawi nak tibo, ayo komentar lah ibu. Kelompok 7 ndak ada jawi itu. Itu ya komentar lah Pak Ibu. Pak Ibu ini muliakan di Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kurban pun butuh materi. Di samping itu, selain dibutuhkan materi untuk ikut peserta kurban ini, mangko dibutuhkan pula moralnya. Moralnya tu cali apa Ibu? Surat Al-Hajj ayat 36. Sudah apa? Ayat bara. Nah, kau nak awak kaji malam kau sampai sudah. Kalau laba bunyi bel selesai. Nampak tamu kecil Allah Subhanahu Wa Taala nilai moral kurban itu Bapak Ibu. Wal bodna ja'alna lakum min sya'airillah.
Dan onta-onta atau hewan kurban itu kami jadikan untuk kalian, kata Allah, min sya'airillah, satu sebagai bentuk syiarnya agama Allah. Itu nilai moral itu. Sebenarnya kan bisa awak mendabi surang nak. Di rumah awak bani kambing siku, awak dabi surang, awak kuliti surang, awak cancang surang, awak bagian surang. Bisa tuh. Tapi syiarnya ndak ada. Sebab awak surang di rumah. Tapi kalau awak daftarkan ke pengurus masjid, ke panitia kurban, mangko di situ nampak syiarnya, tacali diurang. Bapak Zamril Ahmad. Oh, jalih diurang. Bloknya blok G nomor 3. Yo G tu. G tu 6 tu. G. Misalnya lai Pak Chang ALM blok M nomor 9. Jadi nampak syiarnya, nama orang-orangnya. Oh, si anu kurban gini yo. Oh, Pak Chang almarhum yo ikut kurban. Oh, berarti ku anak aku mah yang kurbankan. Itu namanya syiar. Jadi guna awak mendaftar ke panitia itu adalah syiarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menyerahkan ke panitia, tidak. Ternyata itu adalah bagian dari syiar. Oleh sebab itu dianjurkan Bapak Ibu nan kai kurban sarancanya di masjid atau di musola setempat awak tinggal tuh. Ya kan? Kalau Pak Ibu ingin di kampung, besok Pak Ibu pulang kampung. Itu syiarnya supaya nampak di orang awak. Kok awak misalnya merantau ke Jakarta, wak kurbannya di mana awak tinggal tuh, itu sarancaknya di situ karena syiarnya di situ. Tapi kalau awak ingin di kampung, paling tidak nanti diamanahkan kepada keluarga awak di kampung supaya ada syiarnya. Paham tak ya? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses kurban itu kata Allah, lakum fiha khair. Dalam syiarnya itu Bapak Ibu banyak sekali nilai kebaikan. Kebaikannya Pak, kalau wak surang di rumah kebaikannya sedikit. Tapi kalau wak bersama-sama kebaikannya banyak. Di antaranya Bapak Ibu, dalam proses kita melakukan kurban tadi, sebenarnya kita sedang kembali mempererat kebersamaan kita. Ya nak, di mana letak kebersamaan awak? Kok tiba di bare sama kita piku, kok tiba di nan ringan sama kita. Di situ letaknya dalam proses awak beko berkurban besok tu, nampak nilai-nilai kebaikan. Baik itu Bapak Ibu. Jadi pihak khair kata Allah, banyak sekali nilai kebaikan di situ. Saling membantu awak, ya kan? Nan barek sama awak piku manang kurang awak tambah. Pokoknya kebersamaan akan terjalin dengan baik. Itu makanya Bapak Ibu ada sebagian tempat, nih sebagian tempat. Kok di siko nak tahu mana? Katiko lah di dabi Jawi itu mak. Lah di dabi Jawi itu, lah mati Jawinya lah selesai dikuliti, diambil oleh panitia daging ku agak sakete.
masing-masing kelompok ko atau diagaan salah di panitia ko. Kemudian mereka masak, Pak. Setelah mereka masak, mereka makan basamu. Boleh tak? Bu, boleh tak? Boleh sangat. Boleh sangat, Pak. Sebab dulu Rasulullah, Bu, lah aku hadis sedang elok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu keadaannya yarudu yaumal fitri. Kebiasaannya pada hari raya Idul Fitri yakulu, Rasulullah makan terlebih dahulu. Ini hadisnya. Sampai ke situ beko bahasanya. Jadi Rasulullah tu apa ibu? Ketika hari raya Idul Fitri sabalun barangke ke masaji katampe solat makan dulu. Nah, simak elok nu. Wa yaumal adha, dan ketika hari raya Idul Adha la yakulu, Rasulullah tak makan dan tak minum hatta yarji'a, sampai Rasulullah pulang ke rumah. Wa yakulu, dan makanlah Rasulullah min adhiyatihi, dari daging hewan kurbannya tadi. Artinya apa? Di sini ada tersirat makna Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, besok sebelum Bapak Ibu pai barangke solat, jangan makan, jangan minum dulu. Enggak puasa doh. Sebab kalau Pak Ibu mana magi namo puasa pada 2 hari raya hukumnya haram. Ndak puasa namo apa? Pokoknya tak makan tak minum salah dan tak perlu pakai niat. Paham tu? Bu ya. Jadi sebut lo puasa. Nak do puasa no. Yang penting tak makan tak minum lah. Sehingga kapan? Sehingga selesai khatib berkhutbah. Tapi kalau cara Rasulullah Bapak Ibu, selesai mana solat Id, selesai mana khutbah, Rasulullah pulang. Setelah pulang didabi dulu hewan kurban. Setelah didabi langsung dimasak. Setelah masak baru Rasulullah memakan. Kalau waktu lah mau kecewa lain. Nak disiku kamu ingin menyampaikan pasan Rasulullah, artinya apa? Hewan kurbanan lawak dabia tadi, lawak kulit tadi, lawak cancang tadi, kemudian diambillah agak sangenek dek panitia misalnya saon misalnya lah, anggap salah. Kemudian untuk dimasak dan dimakan bersama, maka berdasarkan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, maka boleh kita makan bersama seperti itu. Paham Pak? Nah, jangan bercakap lebih suak. Oh buya, kami ndak ada model tu lah buya. Kami jual nasi bungkus. Silakan. Ya kan? Suatu masjid cik lai, oh kami buya, kebersamaan kami ada buya. Baca roh, oh kami masak bersama buya, beko kami makan. Sila, tak ada masalah kedua dah. Dan tidak ada yang merusak. Banyak lebih kecil no, beko korbanan tak sah, di mana tak nak sah? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Lai paham Bu? Hadis itu apa? Lai boleh tu. Tu mantap tu. Lanjutan. Hanya berhenti lo. Kalau berhentinya nasi bungkui. Kalau nasi bungkui itu panitia saya makan dai. Nah anak tu mangangong saya. Itu tidak usah dirubah itu, karena memang itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tambah lagi Bapak Ibu, dikuatkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36 itu. Coba lihat tuh. Apa kata Allah?
Fa'idha wajabat junubuha, maka ketika sudah rabah, sudah mati hewan kurban yang disembelih tadi, apa kata Allah? Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Alaya le lemah. Ayat mengatur Bapak. Oleh sebab itu beko, kalau ada peserta kurban ni, misal Pak Zamril Ahmad. Pak Zamril Ahmad kan kelompok satu nih. Berarti Pak Zamril Ahmad ko kelompok satu nomor satu ko bagian PT-nya kan 2.750.000. Kita anggap sajalah beko panitia magi kupon ke Pak Zamril Ahmad ko 2 kupon. Anggap saja, ko contoh supaya mudah dipahami. Dari 2 kupon ko anggarannya anggap salah 2 kilo. Dari 2 kilo nan bagian Pak Zamril Ahmad tadi awak ambil agak saon. Apa itu pula sampai ke Haji Husni itu saon pula. Berarti kalau 7 orang sudah 7 on. Kali 6 balik. Kali 6 balik. Kali sebalik. 7 on kali sebalik lah barang. Alah barang kilo tu. Anggap salah 6 kilo tadi wak masak untuk wak makan. Baik tu cara Pak. Tu rumusnya. Lain jalan tu. Jadi besok muncullah pihak khair tadi. Ada nilai kebaikan di situ, kebersamaan awak. Biar nak menyalan orang nasi bungkui dapat ya. Tapi kalau aduknya nak pakai nasi bungkui silakan Pak. Ini adalah cek-cek masjid, nado masak bersama no cek. Kami jual nasi bungkui sih mamu ya. Jadi silakan. Abu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, wa atimul qani wal mu'tar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dimakan sebagian tadi, sebagian kecil tadi, maka baru berikutnya Bapak Ibu, atimul qani, berikan kepada orang yang tidak minta-minta. Jangan tidak minta-minta makasihnya. Orang yang tak minta-minta tu biasanya orang ba'atu, orang mampu. Jadi hewan kurban tadi Bapak Ibu ada 3 bagian. Bagian pertama bagi peserta kalau dia mau. Kalau dia tak mau, tak apa-apa. Ini misal ada peserta kita besok pas dia daging nyotolak Pak panitia, Pak pengurus, ndak usahlah ambo dia lain. Wah, kecek peserta tadi. Ambo ikut kurban se alhamdulillah bana. Nan daging agih salah kanan lain. Wah, koyo baru hebat peserta madiku koma. Ada di siku nama itu. Mau orang Oh, anu nak dol. Lain bu, banyak. Oh, kayak marah tahu ya. Allah karim. Itu luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau peserta tak mau, tidak ada masalah Pak. Tidak ada sangkut pautnya batal kurban dana. Kalau memang dia tak mau. Dan nomor 2, wa'atimul qani, kata Allah, berikan kepada orang yang mampu. Demikian juga orang yang mampu tadi, kalau seandainya dia menolak juga tak masalah. Yang ada orang kayo, setiap hari lah makan daging saya kerajo. Kece Pak pengurus, ndak usahlah ambo menerima kupon tu. Besok agian salah ke masyarakat awak ke jemaah awak. Ambo lah panik lah bosan memakan daging. Kece misalnya mau ditunya menjawab. Mangko Bapak Ibu, orang nang kayo tadi, orang nang mampu tadi, enggak apa-apa tidak menerima. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan sah tak sahnya kurban.
Tapi nomor 3 Bapak Ibu, wal mu'tar kata Allah, berikan kepada orang yang meminta-minta. Artinya orang yang miskin atau fakir. Artinya Bapak Ibu, fokus utama kita kurban ini adalah berbagi kepada orang fakir miskin. Itu fokus utamanya. Jadi kalau ada nanti di lingkungan kita inyo sabana miskin, inyo sabana fakir, tapi inyo nendak mendapatkan bagian, itu nan kadang-kadang merusak kemuliaan ibadah kurban awak. Ya Pak ya? Paham ya? Itu makanya dikondisikan mana bisu itu sia orang-orang yang memang pantas untuk harus menerima itu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan syiar tadi. Syiar dalam ibadah kurban. Ada pertanyaan. Aku 5 minit lah salah. Bu, silakan. Enggak kare Bu, suaranya. Boleh kita memberikan daging kurban ini kepada orang yang bukan terima kita. Masya Allah. Itu aja. Ada lagi. Pak ada Pak? Ibu ada lain? Silakan Bu. Katanya orang yang itu berkorban dari tanggal 1 sampai 9 dilarang memotong kuku dan memotong rambut. Apakah itu benar? Sudah Bu? Baik, pertama dulu terkait dengan tadi pembagian ya kepada orang non muslim. Jadi Pak Ibu, pembagian untuk daging kurban tuh kalau ada nanti di lingkungan kita non muslim, maka diperbolehkan untuk memberikan kepadanya. Tidak ada masalah. Ya. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan Ibu, kalau kita peserta kurban ada yang melarang bahwa tak boleh memotong. Segalanya tak boleh dipotong. Kan begitu, apalagi motong gaji. Dan dimakasih potong memotong tadi Bapak Ibu, jamaah haji yang sedang melaksanakan rukun haji. Sebab beko kalau inyo sedang melaksanakan rukun haji, mangko inyo dikenakan dam. Tidak hanya potong memotong, termasuk membunuh rangi, saya tak boleh ada. Tahu? Adapun ibu di sini statusnya hanya sekedar anjuran. Tidak ada kaitannya nanti dengan sah tak sahnya ibadah kurban. Jadi kok nyampang beko lupola namanya, ya kan? Pak Ibu memotong kuku Ibu, padahal Ibu ikut kurban, kurbannya tetap sah. Paham? Tapi memang seabdol-abdolnya dapat nilai sunnahnya Bapak Ibu, tak usahlah memotong dulu. Sabar saya dulu. Itu. Paham ya? Tapi seandainya terpotong juga, kurbannya tetap sah. Tak ada sangkut pautnya. Ada lagi. Allah tu. Ada lagi Pak. Lazan.
Allah saya. Ini pas banget. Nah, baik Pak Ibu, karena memang waktu kita singkat dan Bapak Ibu tak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mendoakan ibadat kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Bapak Ibu yang ikut kurban ini rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari rezeki, tapi di balik itu Bapak Ibu sabananya bukan hanya mencari itu. Kita juga sedang berproses mencari ampunan dari Allah Subhanahu. Sebab Bapak Ibu sabanun menetes darah hewan kurban tu ketika ada biar tadi, sabalun menetes, bahkan mulai menetes darah hewan kurban tu, maka secepat itu pula ampunan Allah berikan kepada kita. Jadi ketika menetes darah hewan kurban sampai habis darahnya, Bapak Ibu semua peserta kurban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bersyukur Bapak Ibu yang dapat rezeki dan bisa ikut berkorban. Baik, kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.